Karena presiden selalu dalam keadaan inersia. Konstitusi pada waktu itu artinya hak untuk membunuh raja. Oke, untuk penanya selanjutnya, yang di sebelah sini, saya mau cewek, perwakilan dari perempuan, suara-suara perempuan. Silakan Uni yang berjilbab coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ziola Natasha dari Universitas Negeri Padang. Sebagaimana penuturan UDA tadi, bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa presiden berhak untuk diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undang kita. Lalu pertanyaan saya ialah, menurut pandangan UDA sendiri, kualifikasi apa saja yang sudah dipenuhi oleh Bapak Joko Widodo sehingga beliau tidak layak untuk dipertahankan sebagai Presiden Republik ini sampai dengan siklus demokrasi kita berlangsung kembali. Terima kasih. Langsung dijawab, Bung. Luar biasa pertanyaannya. Oke, ini bukti bahwa kecerdasan itu turun melalui rahim perempuan. Aplaus dulu buat pemilik rahim peradaban. Kata konstitusi kita kenal sekarang sebagai aturan untuk menyelenggarakan negara. Sekarang kita kenal itu. Kamu jurusan apa? Pendidikan? Fisika. Oke. Saya coba cari akal ya buat di dalam ilmu fisika kedudukan satu benda terhadap bumi, jadi kedudukan dia aja itu sudah mengandung energi sebelum dia jatuh itu. Sebelum dia jadi kinetik, dia energi potensial. Benar kan? Apa yang membuat energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik? Ya? Apanya? Ya, oke. Ya, yang saya maksud tadi dari nol lalu dia bergerak itu. Ada yang dorong itu. Sekarang problemnya adalah apa yang merupakan energi politik untuk mendorong presiden supaya dimaksulkan. Itu poin. Karena presiden selalu dalam keadaan inersia. Kita pakai lagi istilah fisika. Keadaan yang tidak mau bergerak itu. Konstitusi kita mengatakan presiden bisa dijatuhkan kalau memenuhi syarat-syarat, terutama kalau bikin pidana. Dan tidak menjalankan konstitusi. Itu lebih penting, tidak menjalankan. Tapi ini argumen yang mesti dibongkar. Apa artinya tidak menjalankan konstitusi itu? Presiden diwajibkan oleh konstitusi melakukan dua hal, cuma dua hal. Satu, pelihara fakir miskin. Dua, cerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kalau ada partai oposisi, dia ukur sekarang itu, jatuh presiden. Presiden tidak mencerdaskan bangsa. Presiden bahkan diolok-olok di luar negeri ketika bicara di forum internasional. Kita malu sebagai bangsa. Bukan soal bahasa Inggrisnya, tapi pengetahuan dia tentang apa yang sedang dia negosiasikan. Nah, itu saya tadi kasih syarat, intelektualitas itu mesti ada pada setiap pemimpin. Kenapa? Karena demokrasi itu bukan pemerintahan orang oleh orang untuk orang. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan. Demokrasi itu adalah
pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Itu pentingnya seorang pemimpin itu punya otak. Memang itu. Karena ilmu politik dulu disebut ilmu yang paling tinggi, bahkan di atas ilmu fisika. Kalau ilmu fisika, saya punya 2 rumus. Satu tentang, saya bisa bikin bangunan ini hanya dengan 2 rumus. Rumus pertama tentang konkret, beban fondasi. Rumus kedua tentang metal fatigue, kelelahan metal. Bisa saya bangun. Cuma dengan 2 rumus itu. Rumus itu saya pindahkan pada orang lain berlaku sama. Tapi ilmu politik rumusnya rumit karena mesti membagi keadilan, bukan sekedar membagi beban. Berapa tiang panjang yang saya perlukan? Kalau saya mau menahan bangunan 30 ton, itu gampang hitungnya. Karena hanya mendistribusikan beban dengan rumus fisika yang baku. Tapi mendistribusikan keadilan itu rumit. Karena saya nggak tahu adil bagi dia belum tentu adil bagi sana. Adil yang ada di statistik beda dengan adil yang ada di mata emak-emak itu. Saya bisa lihat ada ketidakadilan. Kalau emak-emak begitu dia buka dompet tinggal ada 20.000 di dompetnya. Dan dia mesti bagi itu antara kopi si suami dan jajan anaknya tuh. Rumit. Karena itu di awal abad 15 ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu karena kerumitan untuk membagi keadilan. Di abad yang sama di tahun 1596 pertama kali istilah konstitusi dimunculkan oleh orang yang namanya François Hotman di dalam bukunya Franco Gallia. Mereka yang belajar ilmu hukum atau filsafat hukum harusnya tahu itu. Konstitusi pada waktu itu artinya hak untuk membunuh raja. Itu namanya konstitusi. Jadi dari konstitusi dimaksudkan untuk menghalangi kekuasaan menjadi absolut. Asbabun nusulnya begitu. Kata konstitusi itu. Nah mereka yang menyusun KUHP sekarang nggak pernah belajar tentang asal-usul istilah hukum, asal-usul istilah konstitusi. Sehingga nggak mampu untuk membayangkan bahwa bisa nggak konstitusi itu dijadikan alasan untuk mengimpeach presiden. Kalau di luar negeri udah pasti bisa. Tapi kenapa di sini nggak bisa? Karena seluruh kemampuan untuk beroposisi sudah diserap oleh kekuasaan. Itu aja intinya. Jadi secara normatif bisa, karena kita bisa dalilkan bahwa presiden gagal mensejahterakan, gagal mensejahterakan rakyat, gagal memberi keadilan, gagal mengakrabkan warga negara. Selama 8 tahun bangsa ini terbelah antara cebong dan kadrun, antara nasionalisme dan Islam. Bahkan diedarkan Islamofobi. Jadi ada alasan untuk itu tuh. Dengan kata lain, dimungkinkan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Hal itu hal yang ada di undang-undang, bukan karena keinginan kita, tapi dimungkinkan secara legal, secara konstitusional. Nah, hambatannya apa? Nggak ada oposisi. Nah, kalau nggak ada oposisi, apa yang akan kita lakukan? Rakyat lakukan apa? Ya lakukan oposisi berdasarkan kemampuan people power itu. Dan itu yang terjadi di Sri Lanka. Presiden Sri Lanka lebih kuat dari Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi hanya punya 2 wali kota yang anggota dia tuh. Dan 1 ipar, cuman 3. Presiden Sri Lanka, seluruh kabinetnya keluarga dia. Perdana Menterinya adiknya, penasihat presiden kakaknya. Toh jatuh. Presiden Jokowi hanya dipilih oleh 51%. Pada waktu itu cuma 51%. 48% ada pada Pak Prabowo kan.
Raja Paksa di Sri Lanka dipilih oleh 81%, kuat sekali, jatuh juga. Jadi dimungkinkan itu terjadi karena perubahan-perubahan sosial politik dan ekonomi itu. Nah itu bedanya antara raja paksa dan yang memaksa jadi raja. Jadi itu pertanyaan bagus dan harusnya pertanyaan itu diedarkan di lembaga survei gitu. Supaya kita tahu bahwa oke, memang dimungkinkan. Saya kira itu, dan Indonesia pasti sebentar lagi jadi Sri Lanka, itu kata Sri Mulyani. Jadi hanya tinggal satu langkah, Sri Mulyani jadi Sri Lanka. Luar biasa untuk jawabannya. Jadi gimana Uni?